ya kayak sifat iri. Jadi di sini itu teman-teman, jadi si adiknya itu melihat kakaknya baru membeli iPhone yang bagus biar mau selfie gitu. Justru kakaknya didorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X, dan saya ditemani oleh Mas Evi, kameramen setia saya. Dan teman-teman, mudah-mudahan kalian yang ada di rumah sehat selalu. Amin. Ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya. Saya doakan selalu ya. Dan jangan lupa selalu dukung channel Mata Putih. Tentunya selalu ada saya di situ, dan saya mohon jangan pernah skip iklannya ya. Ya teman-teman, ini saya di sini adalah tempat di mana terjadi suatu tragedi ya. Tragedi ini baru saja terjadi 3 hari yang lalu. Jadi ini saya di atas dan di bawah itu adalah jurang ya. Bisa dilihat Mas Evi ke sini. Ya. Ini agak sedikit tertutup ya. Coba ke sini ya teman-teman ya. Nih, saya juga sangat hati-hati. Kita ke sini aja sebentar. Kita lihat jurangnya. Ya, ini sangat terjal Mas Evi, hati-hati juga. Ya, ini ke bawah. Ya, sangat terjal bukan? Ya, kalau yang di sebelah sini itu ditutupi oleh pepohonan. Jadi kalau kita nggak tahu, salah langkah, maka is dead. Ya, ini jurang, dan di jurang ini 3 hari yang lalu ada sebuah kejadian, yaitu ditemukan seorang mayat ya. Dan dia itu kelihatannya katanya masih muda. Jadi saya ingin mengungkap apa yang terjadi gitu, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat janggal ya. Tapi orang itu telah diidentifikasi kalau dia itu nggak jauh dari desa ini lokasinya. Jadi kayak tetangga sebelah gitu Mas Evi. Ya. Dan di sini saya akan mencoba melakukan segala usaha yang bisa saya lakukan untuk menolong dia ya. Karena banyak tanda tanya, kok bisa perempuan di sini, apakah dia itu karena diperkaos ataupun karena korban jambret atau korban begal, kita nggak tahu. Jadi saya ingin bertanya langsung dengan dia, mudah-mudahan kali ini bisa. Soalnya setiap percobaan yang kita lakukan nggak semuanya berhasil, ada juga yang gagal. Ya mudah-mudahan kali ini berhasil. Jadi saya mohon bantuan kalian, dukungan kalian, doakan saya, mudah-mudahan saya bisa berhasil kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli dari segala ahli, bantu hamba. Padatkan dirinya dan tunjukkan kepada saya sudah tidak ada di sini Mas Evi. Iya, kayaknya dia udah, ya kita nggak tahu, kali ini mungkin kita bisa juga gagal. Cuman kita berusaha. Dia sudah tidak di sini, mungkin dia itu kembali ke rumahnya atau gimana. Soalnya kan kalau orang yang meninggal itu 7 hari itu masih di rumah gitu Mas Evi ya kan. Kecuali memang kebiasaan dia itu di sini atau gimana gitu. Ternyata dia itu di sini tidak penasaran gitu ya. Jadi di sini itu agak sedikit sulit, dia tidak penasaran ya, tidak penasaran. Matinya itu bukan mati karena penasaran, jadi matinya itu mungkin dianggap pacar gitu. Ayo coba Mas Evi, kita karena nggak menemukan
sesuatu yang di sini, lebih baik kita explore aja di sekitar sini ya, apa yang akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hati-hati jangan terlalu ke pinggir ya Mas Evi ya. Assalamualaikum. Mungkin kita bisa bertanya ke sosok yang asli di sini, kejadiannya itu seperti apa Mas Evi? Kenapa, Mister? Kenapa, Mister? Panggilan saya baru saja dijawab Mas Evi. Iya, ternyata dia tahu saya mau manggilnya, jadi dia baru saja tiba di sini. Ya, dia baru saja datang di sini. Tinggal kita mencarinya, dia nggak jauh dari sekitar sini. Soalnya tadi saya memanggil dia, terus dia mungkin sedang berada di tempat lain gitu. Jadi sekarang dia ada di sini. Saya terawang dulu ya Mas Evi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudur al jinnati wan nas. Tunjukkan dirimu. Astagfirullah. Saya merasakan di sebelah sana Mas Evi ada sesuatu Mas Evi. Hati-hati ya Mas Evi ya. Assalamualaikum. Saya merasakan di sekitar sini Mas Evi. Ya. Suara, Mister. Ya, suara tangisan. Berarti dia meninggal dalam kondisi sedih. Sini Mas Evi. Astagfirullah. Sini Mas Evi. Sebelah sini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kan yang kita cari, Mister. Bentar, saya lihat wajahnya dulu. Iya. Iya. Jadi benar, emang ini dia, teman-teman. Dia yang di jurang itu 3 hari yang lalu. Dia kesini. Kenapa? Boleh saya bertanya? Ya, apa yang terjadi terhadap dirimu? Ya, sekarang kamu nggak perlu takut ya. Jika memang ini mencangkut masalah keluargamu ya, saya nggak akan laporkan atau bilang ya, paling saya hanya menegur dengan keluargamu ya, supaya
memperbaiki akhlaknya, ya. Ya. Siapa yang melakukan ini? Subhanallah. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Baik. Ini di luar dugaan dia, Mas Evi, ya. Kenapa, Mister? Jadi ini harus saya ceritakan atau enggak ya? Ceritakan aja, Mister, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kita samarkan saja, mudah-mudahan enggak ini ya. Kita gambarkan ini mencakup sesuatu hal yang sangat penting juga, Mas Evi. Jadi saya turut prihatin, dia itu enggak tega untuk mencelakakan keluarganya. Jadi dia terima apa adanya, makanya itu dia bilang, saya bilang tadi kan di sana tidak penasaran gitu kan. Iya, jadi dia ini bukan arwah penasaran atau arwah yang tidak ada tujuan. Ya, dia mengikhlaskan dirinya memang seperti ini. Ya, ini disebabkan karena faktor kecemburuan ya. Ini bukan termasuk karena kecemburuan, apa itu namanya, kecemburuan ini, apa, masalah hubungan asmara, ini bukan. Ya, ini faktor kecemburuan karena kakak beradik gitu. Kakak beradik. Ya, jadi si kakaknya ini kan ya bisa dibilang nasibnya sedikit mujur gitu ya. Jadi dan si adiknya itu tidak begitu bagus ya. Dan di sini terjadilah ya kayak sifat iri. Jadi di sini itu teman-teman, jadi si adiknya itu melihat kakaknya baru membeli iPhone gitu ya, membeli iPhone, dan si adiknya itu iri kenapa kakaknya bisa sering membeli barang-barang sedangkan adiknya itu sama-sama bekerja juga, sulit untuk memberi barang-barang, padahal gaji mereka itu terpaut tipis gitu ya, selisihnya itu enggak begitu besar ya. Jadi mungkin karena adiknya mungkin pola hidupnya yang boros atau gimana, sedangkan dia ini tadinya itu orangnya sangat mengatur keuangan, jadi dia bisa membeli iPhone sedangkan adiknya tidak, dan adiknya itu kayak kesetanan ingin memiliki iPhone-nya kakaknya ya. Jadi adiknya itu sering pakai handphone kakaknya ya, sedangkan namanya seseorang kan punya privasi ya, Mas Evi ya. Nah, di situ terjadi adu mulut dan adiknya itu meminta kakaknya pakai handphone ini, sedangkan yang membeli itu kakaknya. Dan terjadilah ya kayak gini, ketika mereka ingin selfie di pegunungan kayak gini ya. Jadi dia itu ngajak, katanya kalau pagi hari itu di sini kan mataharinya terlihat sangat bagus karena ini di daerah dataran tinggi. Jadi mengajak kakaknya ke sini sama rombongan yang lain, cuman kakaknya dipisah gitu. Minta, "Kak, fotoin dong adek pakai iPhone kakak," gitu ya kan, yang bagus biar mau selfie gitu. Justru kakaknya didorong. Itu mungkin ya, ini nanti kita bicarakan karena dia nggak mau adiknya ini. Yang penting kita harus bisa menyadarkan adiknya agar tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Iya, betul, Mister. Ya, jadi jangan kita permasalahkan karena kakaknya ini juga nggak mempermasalahkannya. Dia sudah terima nasibnya. Mudah-mudahan kakaknya ini masuk di surga ya, Mas Evi ya. Amin ya rabbal alamin.
Ya karena niat baik dia itu nggak mau mencelakakan keluarganya. Ya, alhamdulillah. Baik banget yang kakak. Iya, iya. Jadi, ya silakan jika kamu ingin pergi dari sini. Saya hanya ingin tahu saja. Dan saya nggak akan mengungkit keluargamu, tapi saya hanya ingin menyadarkan adikmu saja. Ya, nanti saya akan berbicara empat mata dengan adiknya. Ya, iya, iya. Baiklah. Iya, masalah ibumu gak perlu tahu ya. Saya akan berusaha untuk ibumu agar tidak mengetahuinya. Saya hanya akan berbicara empat mata dengan adikmu saja ya. Ya, saya bantu doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Mas Evi. Khusus untuk Mbak ini ya, ilah khususon ilahi arwahi Mbak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Ya teman-teman, misi kita kali ini berhasil, tapi ini sedikit jadi huru hara di otak saya ya, karena ya kejadian seperti ini tuh ya mencangkut keluarga, juga mencangkup masalah kepribadian yang buruk juga ya, tentang ya adiknya itu. Jadi mungkin nanti kita akan bicara perlahan, membuat adiknya sadar ya, dengan cara mungkin kita bisa menunjukkan video ini ke adiknya, kalau kakaknya itu memang benar-benar baik sekali ke dia. Jadi teman-teman, saya hanya bisa berpesan, janganlah iri ke apa yang orang lain punya ya, entah itu saudara kita, kakak kita ya, adik kita, siapapun, jangan pernah kalian iri, karena rezeki kalian itu sudah ditulis dan diatur ya. Meskipun kalian punya uang, gaji kalian 20 juta per bulan, sama gaji yang 5 juta per bulan, bisa saja rezekinya itu gede yang 5 juta per bulan. Taruhlah kalian dapat uang gaji 20 juta per bulan, tapi kalian selalu dapat musibah ya. Contohnya kalian punya motor atau punya mobil, mobilnya itu sering masuk bengkel, sering mengalami kejadian apa, itu namanya memang rezeki kalian banyak, tapi tidak ya, namanya kayak tidak berkah gitu apa ya Mas Evi ya. Ya berkah sih mungkin berkah ya, cuman itu masih termasuk belum rezekinya. Jadi namanya rezeki kalian itu bocor ya. Malah justru yang 5 juta ini bisa selalu mengumpulkan uangnya hingga tabungannya itu bisa melebihi yang gaji 20 juta per bulan. Itu hanya perbandingan saja. Jadi rezeki kalian meskipun besar kecil tetap harus disyukuri dan atur keuangan kalian. Jangan sampai kalian takabur ya, punya gaji besar, buat makannya, biaya hidupnya lebih besar. Itu sangat buruk ya menurut saya ya. Jadi kalian ketika punya gaji besar, jangan rubah pola hidup kalian. Jadi tetap pola hidup kalian seperti biasa, dan tabung atau investasikan uang kalian dalam bentuk apapun terserah, bentuk emas ataupun untuk membeli tanah dan sebagainya. Jadi jangan digunakan untuk foya-foya gitu, nanti kalian yang akan rugi sendiri ya. Subhanallah wallahu alam. Ini kejadian yang sangat mengharukan untuk saya, karena saya baru saja mendapatkan pengalaman. Kalau memang ada benar-benar tadi, kalau memang Mbak ini benar-benar ikhlas menerima keadaannya ya, karena demi keluarga, nggak mau keluarganya celaka. Jadi dia ini 3 bersaudara ya, berarti sekarang tinggal 2. Jadi nanti kita harus segera ke sana ya Mas Evi ya. Kita bicara baik-baik, mudah-mudahan adiknya bisa menerima. Jika adiknya tidak mau menerima, saya harus menggunakan ilmu hipnotis saya mungkin ke adiknya agar adiknya mau nurut gitu, untuk berubah karakternya ya. Ya jadi teman-teman, saya sekian dulu, sampai di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ini berhasil Mas Evi. Ya.